Oke, halo semuanya, selamat datang di Bunga Channel. Ini mungkin sebagai saya nyimpen data di sini ya, biar jangan hilang. Karena udah kebanyakan SS, jadi saya kumpulin, saya upload di YouTube biar ada ininya, arsipnya. Jadi ini ada beberapa SS nih, dikit sih, cuman berapa nih? 12 ya. 12 SS yang saya dapat dari orang sharing gitu. Kita akan bahas sedikit ya. Yang pertama nih, ini paling rendah ya CPC-nya alias cost per click. Cost per click-nya paling rendah ini 302 dengan jumlah kunjungan atau page view sekitar 2200. Page view-nya ini ya. Ini tayangan iklan. Kunjungan halaman 2208 itu dapatnya 8800 doang. Padahal ini lumayan kan 2200. Ini kenapa? Karena yang pertama ini ya CPC-nya kecil banget 302 dan CTR-nya. Jadi CTR-nya cuma 1,7,5%, 1,75. Sebenarnya 1,75 itu nggak jelek ya. Ya 2 sampai 5 itu normal sebenarnya. Cuman orang-orang yang bergelut di AdSense yang kayak udah niat banget itu biasanya ngejar 10 sampai belasan persen. Cuman sebenarnya 2% juga sebenarnya udah lumayan sebenarnya. Cuman ini karena CPC-nya CPC-nya kecil banget ya, cuma 300, jadi dapatnya cuma 8.800 dari 40 klik. Ini kok hitungannya salah ya? Oh, ini kemarin saya nggak lihat ini. Ini kemarin. Yang sekarang 8.800 lebih kecil lagi ininya. Jadi kenapa bisa kecil begini? Ini biasanya topik ya. Topiknya ini mungkin pendidikan mungkin ya. Biasanya agak-agak kecil. Kita lihat berikutnya. Oh, ini 7 hari terakhir ya. 7 hari terakhir cuman 159 view. Ini kecil banget ya. Per harinya berarti cuman sekitar 20 ya, 20 page view. CTR-nya juga nggak nyampe 1%, dan cost per kliknya cuma 345. Dan cuma ada satu klik. Yang akhirnya berapa dapatnya? Ya 345 ya. Dalam 7 hari terakhir. Sangat kecil sekali ya. Ini kadang saya tadinya mau bikin judulnya itu apakah blogger AdSense itu bisa kaya? Ya kalau misalnya pengunjungnya sesedikit ini dengan topik yang murah ya susah kayaknya ya. Nunggu berapa puluh tahun gitu, ratus tahun mungkin. Oke, berikutnya ya. Langsung aja. Saya nanti nyari yang ideal berapa gitu. Saya kasih opini lah. Ini hari ini hingga saat ini 43.000. Kita lihat, kunjungan halamannya mantap sekali. Oh, 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir ya, 3 bulan terakhir 1 juta. Hari ini 43.000. Lumayan lah, tiap bulan kayaknya bisa cair nih ya. CTR-nya kecil ya, di bawah 1%. Dengan CPC yang mending ya, 2 kali lipat dari yang tadi, 667. Ini topiknya kayaknya standar ya. CTR-nya sayangnya nggak nyampe 1%. Kalau CTR-nya bisa lebih, ini bisa mantep, bisa lumayan lah ya, bisa 2 kali lipat. Ini 2% harusnya nggak susah sih sebenarnya, tapi tergantung topik juga ya. Nah ini cost per kliknya lumayan lah untuk Indonesia, lumayan gampang ya untuk meraih 600-an ini. Kalau 300 terlalu kecil guys, jadi kalian coba ngejar minimalnya 600. Berikutnya ini 1000 ya, cost per kliknya 1000, CTR-nya tinggi banget, luar biasa tinggi nih, di atas 10%. Kunjungan halaman 2000 dengan CTR yang sangat besar itu akhirnya lumayan, dapatnya 236.000, padahal cuman 2000 pengunjung ya. Dibandingkan ini tadi kan, tuh ini dapatnya cuman 8.000, cuman 12.000 dari 2200. Sedangkan ini dengan CTR yang sangat tinggi dan cost per klik yang mending ya, standar untuk Indonesia, ini dapatnya masih lumayan karena ini mengandalkan CTR yang sangat tinggi ini. Apakah susah mendapatkan CTR segini? Ya agak susah ya. Cuman bukan yang tidak mungkin gitu. Jadi ini lumayan dapatnya, tetap 236.000 untuk hari ini.
Mantap nih, ini bisa dijadikan panutan nih. Kenapa? Karena cost per kliknya lumayan, maksudnya nggak yang rendah banget, juga tidak yang masuk ke tidak yang mustahil ya, jadi masih sangat mungkin diraih. Cuman CTR-nya rada terlalu besar sih ini. 5% lah ya, 5%, jadi dapat 100 ribuan per hari, itu masih bisa diraih. Realistis lah, ini kita nargetin yang 1000 cost per klik 1000 ini. Untuk Indonesia ya, topik Indonesia. Ini yang gede-gede ini bukan Indonesia. Ini hari ini pengunjung 9.000. Wah, CTR-nya tinggi banget, bahkan lebih tinggi dari yang tadi. Dengan cost per kliknya 1000. Mendapatkan 1,4 juta satu hari. Kenapa? Ya CTR-nya lihat bro, hampir 13%. Kliknya 1.400, ya kan? Jadi walaupun cost per kliknya kecil, tapi dengan CTR yang tinggi ini tetap aja dapatnya lumayan banget ya. Gitu. Ini juga bisa dijadikan panutan, cuman ini CTR-nya rada ketinggian sih. Idealnya 5% aja lah. Ini CTR tinggi nih ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi agak riskan aja sih. Itu ya. Ini berikutnya pengunjung 5.700. Ini CTR-nya sangat-sangat kecil. Kalau yang tadi sangat-sangat tinggi ya, hampir 13%, ini sangat-sangat kecil di bawah. Ini cuma 0,5% guys, cuma 0,5%. Cost per kliknya 2.700, lumayan ya cost per kliknya. Ini kayaknya bukan Indonesia deh kayaknya. Dengan klik 29, cost per kliknya segini, lumayan dapatnya hampir 8.000 per hari. Tapi pengunjungnya banyak banget. Ini CTR-nya perlu dinaikin nih. Nggak terlalu kecil, 0,5%. Minimalnya ya 1% lah atau 2% gitu. Itu minimal. Idealnya ya bisa 4%-an, itu udah lumayan banget. Ini pengunjungnya ini berapa? Oh, ini dari 2020 ya. Total. Kita lihat cost per kliknya berapa. 0,2, 3.000 rupiah ya cost per kliknya. Lumayan lah. Ini kayaknya bukan Indonesia nih. Luar kayaknya. CTR-nya 2%. Ini ideal ya. Tapi 3.000 ini bukan Indonesia kayaknya. Kayaknya ya. Ini 2.000 pengunjung. Nah, CTR-nya ideal nih segini 4%. Cost per kliknya 4.700. Ini lumayan tinggi. Ini kayaknya bukan Indonesia ya. Jadi dengan CTR 4%, pengunjung cuma 2.000, tapi dapat 400.000 per hari. Kemarin 679. Ini mantap. Jadi bisa dijadikan panutan nih. Untuk luar negeri ini relatif gampang ya dapat cost per klik segitu. Ini main bule, niche-nya asuransi, properti kesehatan. Ini nggak ngandelin SEO ya, ini ngandelin link. Jadi diarahin ke link AdSense, web AdSense dari web yang tidak diterima AdSense. Jadi ya gitulah ya permainan. Itu teknik selain SEO, jadi nggak mesti kita ngandelin SEO ya. Ini kunjungan halaman 2.700, CTR-nya minimal ya. Minimal standar ini minimal harus segini, 1%-an. Kalau di bawah ini usahakan sampai di atas 1% lah. Cost per kliknya tinggi ya, 5.000 karena luar negeri. Jadi lumayan dapatnya ini, 33 kali 5.000 sekitar 150 ribuan ya per hari. Berikutnya ini tinggi banget ya, udah mulai tinggi banget nih, 29.000. Apakah susah? Enggak juga ya. Kalau website luar negeri dengan topik HPK gitu, high paying keyword, kata kunci yang mahal kliknya, ini enggak susah dapat 29.000. Dan CTR-nya ini tinggi banget ya, 5%. Jadi dengan cuman pengunjung cuman 400, dapatnya hampir 700.000. Ini enggak mustahil ya, ini masih achievable. Cuman bahasa Inggris, harus bahasa Inggris. Ini mirip ya, CTR-nya lumayan 5,7%. Cost per kliknya tinggi banget ya, hampir ini sekitar 120 ribuan ya, $8. Jadi cuman pengunjung segini tapi bisa dapat $700 per hari. Wah, ngeri banget ini. Ini terlalu tinggi ya, jadi
Saingannya juga berat itu. Kalian kalau mau yang ideal ya yang standar aja lah. Ini kunjungan halaman 600, CTR-nya standar ya. Tapi cost per kliknya mengerikan ya 250.000. Klik 10 dapatnya 2.500.000. Nah, ini banyak yang menganggap bahwa ini pakai VPN kayak gitu-gitu ya. Dan saya nggak yang tidak percaya, tapi tidak percaya juga, jadi kayak netral aja gitu. Apakah mungkin? Mungkin. Apakah susah? Sangat susah gitu. Tapi bisa. Nah, yang ideal ya tadi ya sekitar, yang ideal tuh CTR di bawah 5%, ya sekitar 4% sampai 5%-an. Itu relatif mudah diraih dengan cost per klik minimal ya 600 lah. Kalau Indonesia ideal 1000 ya. Kalau luar negeri minimal ya 3000-an kayak ini misalnya. Itu CTR ya minimal 2% lah ya. 2% ideal. Dengan cost per klik kalau Indonesia 1000. Kalau ini CTR-nya gede-gede banget nih, saya tidak bisa menjadikan ini contoh karena terlalu sulit ya untuk mencapai CTR yang di atas 10%. Tapi bisa, kalian bisa pelajari cara meningkatkan CTR dengan penempatan iklan yang lebih banyak dan sebagainya. Ini relatif possible juga ini ya. CTR-nya 4%, cost per kliknya hampir 5.000. Ini bahasa Inggris nih kayaknya. Jadi cara menjadi blogger yang kaya raya itu paling, kalau kalian bisa bahasa Inggris ya bangun bahasa Inggris. Cuman Indonesia juga bisa banyak duit tapi dengan pengunjung yang jauh lebih banyak. Tapi kan saingannya juga lebih ringan ya dibandingkan bahasa Inggris. Kalau dulu bahasa Inggris relatif lebih mudah, kalau sekarang juga persaingannya udah ngeri ya. Bahasa Indonesia aja persaingannya udah ngeri, apalagi bahasa Inggris. Itu sih. Tapi masih ada celah-celah kayak tadi itu nggak pakai SEO ya, dia pakai web download terus diarahkan ke website AdSense. Itu juga bisa kalian tiru. Ada juga yang main dia tuh pakai Instagram. Jadi di Instagram itu dikasih nama link, nama websitenya. Jadi dia ntar ngetik sendiri. Itu juga bisa. Cuman kalau misalnya yang begitu-begitu itu nanti ada kemungkinan invalid traffic. Invalid traffic nanti dikurangin ya duitnya dari pendapatan. Alasannya apa? Ya biasanya karena nggak ada traffic natural dari Google Search-nya nggak ada. Itu nanti kurang bagus lah ya intinya. Jadi harus campur dari pengunjung dari pencarian Google dengan pengunjung dari link dan sosmed, itu harusnya nggak terlalu ekstrim bedanya, seimbang lah ya sebaiknya. Udah itu aja. Kesimpulannya adalah kalau web kalian bahasa Indonesia minimal CPC atau CPC atau cost per kliknya itu ya 1000 lah ya, usahakan 1000 atau ya 1000 lah ya. Dengan CTR 5% ya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya 2%-an ya, 2%-an, tapi jangan sampai di bawah 1%. Kalau di bawah 1% itu naikkan lah, diusahakan dinaikkan dengan cara penempatan iklan ya dan jenis-jenis iklannya. Oke, terima kasih, semoga berguna dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen juga boleh. Assalamualaikum, salam sukses dan semangat selalu.